Pada saat seperti ini, maka Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia menjadi salah satu alternatif sebagai pengontrol, memberikan data-data, fakta-fakta yang tidak terbantahkan, menyampaikan pendapat dan analisa. Bukan untuk pemerintah, untuk agar Indonesia ini selamat. Kan saya pernah sampaikan bahwa jangan kasihanilah saudara Sagara Nainggolan, jangan kasihanilah saudara Jumhur, jangan kasihanilah saudara Anton Permana dan semua kami-kami yang di Jawa Timur, Sumatera Utara segala macam tahu. Mereka tidak perlu dikasihani, mereka pejuang kok. Jadi boleh-boleh saja kan mempersepsikan bahwa kami ini adalah oposisi nomor 1 lah atau apa kayak itu. Tapi menurut saya seharusnya pemerintah membayar loh sama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasanya kan jumpa lagi. Pakai biasa. Nggak merugi dia tetap ada. Jadi saudara sekalian, ini kolaborasi RH Channel dengan Bang Edi Channel. Bang Edi Channel. Kita mau mewawancarai Pak Gatot Nurmantio. Kadang saya panggil Pak, kadang Mas. Bro nggak pernah. Belum berani. Belum berani bro. Apa mau aja lah. Iya. Ini soal maklumat ya, Mas Edi ya. Iya, betul. Nah, jadi silakan Mas Edi kenalan juga. Ya, jangan sampai masa saya doang yang kenalan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Edi Mulyadi yang kali ini bersama Refli Harun kita collab ngeroyokin Mas Jenderal. Oke, silakan Pak Gatot, Mas Gatot. Mau kenalin apa? Menyapa Channel apa saya ini? Oh, dua-duanya. Oh ya. Sobat RH dan Bang Edi Channel. Bang Edi Channel. Sudah disampaikan kan? Udah. Selamat malam. Nggak tertentar kalah loh. Hati-hati loh, ini saya masukin loh, nggak saya potong. Oke, sobat RH sekalian, kita akan interview mengenai maklumat kedua menyelamatkan Indonesia dari kami yang sudah dikeluarkan pada tanggal 12 November yang lalu. Dan untuk mengingatkan, saya akan membacakan dulu, baru kemudian akan menanyakan kepada Pak Gatot atau Mas Gatot di sini sebagai salah seorang presidium kami. Di sini dikatakan maklumat kedua menyelamatkan Indonesia dengan nama Tuhan yang Maha Esa, bahwa keprihatinan kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atas tata kelola penyelenggaraan negara, khususnya di masa pandemi COVID-19, yang tercantum di dalam maklumat menyelamatkan Indonesia tertanggal 18 Agustus 2020 yang meliputi aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan HAM, serta sumber daya alam dan lingkungan hidup, tidak mendapatkan respons pemerintah sebagai penyelenggara negara sebagaimana seharusnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Faktanya, kondisi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan hari ini semakin buruk dan jauh dari konsep negara demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Pada kehidupan ekonomi, persoalan yang semakin berat adalah utang pemerintah termasuk BUMN dan BI yang semakin tidak terkendali, yang mana menurut Badan Pemeriksa Keuangan BPKRI berpotensi gagal bayar. Utang pemerintah sesungguhnya sudah tidak terkendali sebelum datangnya pandemi COVID-19 demi membangun proyek-proyek infrastruktur yang tidak visible dan bukan merupakan prioritas kebutuhan rakyat. Konsekuensinya, ketika utang semakin bertambah dengan alasan penanganan pandemi, pemerintah justru tidak dapat meningkatkan penerimaan negara melalui pendapatan pajak, salah satunya dari pemanfaatan sumber daya alam. Ini akibat para mafia sumber daya alam selama ini tidak membayar pajak sebagaimana mestinya, bahkan menimbulkan deforestasi dan kerusakan pada sumber daya alam yang mengancam keberlangsungan lingkungan hidup agar dapat dinikmati generasi mendatang. Ironisnya, pemerintah justru merencanakan menaikkan pendapatan pajak melalui sektor-sektor ekonomi yang akan menambah berat kehidupan masyarakat lapisan menengah bawah. Misalnya, sembako, pendidikan, dan kesehatan. Aspek lainnya adalah peran ganda para pejabat di masa pandemi
yaitu berperan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan penanganan pandemi, sekaligus juga menjadi pelaku bisnis terkait obat COVID-19 dan jasa PCR. Ini menunjukkan kepada masyarakat bahwa para pejabat negara yang seharusnya menunjukkan kepedulian besar pada rakyat yang sedang kesulitan hidup, justru terlibat dalam konflik kepentingan. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia menyampaikan keprihatinan atas fakta-fakta tersebut yang amat mendesak untuk diperbaiki oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara sebagai berikut. 1. Cengkraman oligarki pemangsa, predator oligarks dalam kehidupan negara telah membuat bangsa Indonesia terperosok dalam jurang kehancuran ekonomi. Bersatunya elit ekonomi dan politik telah menyebabkan ekonomi nasional telah diselenggarakan secara serampangan dan brutal. Seharusnya pemerintah mengembalikan tata kelola ekonomi nasional dan sumber daya alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai nilai-nilai sila kelima Pancasila dan Konstitusi. 2. Presiden telah gagal dalam mengelola jalannya pemerintahan karena kondisi demokrasi, ekonomi, HAM, serta praktek-praktek rente kebijakan dan korupsi semakin hari semakin memburuk, tidak terkendali. Kepemimpinan nasional dalam menangani pandemi yang ditunjukkan kepada rakyat adalah kepemimpinan yang mengabaikan moral disengagement yang menunjukkan keserakahan di tengah derita pandemi. Selain itu, kepemimpinan nasional tidak fokus memikirkan nasib rakyat dan tidak memiliki kemampuan yang sesuai dengan tantangan dan beratnya persoalan hari ini untuk melakukan langkah-langkah perbaikan demi menyelamatkan Indonesia. 3. Dengan Mahkamah Konstitusi menerima judicial review atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, maka seharusnya pemerintah semakin transparan dan akuntabel, serta sungguh-sungguh melakukan pengusutan atas potensi-potensi kerugian negara dari perilaku korupsi maupun perilaku rente atas kebijakan-kebijakan penanganan pandemi. Dengan semangat demokrasi, pemerintah juga harus membuka ruang seluas-luasnya kepada publik untuk mengawasi penggunaan anggaran penanganan pandemi. Terkait dengan putusan MK bahwa status pandemi COVID-19 harus dinyatakan paling lambat akhir tahun 2021, maka anggaran COVID yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 selanjutnya harus dengan persetujuan DPR. Demikian maklumat kedua Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia untuk diketahui seluruh rakyat Indonesia. Koalisi akan menyelamatkan Indonesia juga Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia juga mengajak seluruh anak bangsa untuk bangkit, terlibat dan bertekad dengan sungguh-sungguh dalam upaya penyelamatan bangsa dari ancaman kerusakan moral dan kehancuran di semua sektor kehidupan bangsa. Semoga Allah yang Maha Kuasa membantu dan melindungi perjuangan rakyat Indonesia. Jakarta, 12 November 2021, Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (kami, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Profesor Dr. Rohmat Wahab, dan Profesor Dr. M. Din Samsudin. Sekian. Panjang juga ya. Ambil napas dulu, karena saya sudah membacakan, saya memberikan kesempatan kepada Mas Edi untuk bertanya terlebih dulu. Mas, ini kita semua agak terkejut-kejut nih dengan maklumat yang menurut saya ini cukup keras, bahkan keras. Coba di dalam beberapa pernyataannya ya, cengkraman oligarki pemangsa dalam kehidupan negara telah membuat bangsa Indonesia terperosok dalam jurang kehancuran ekonomi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini yang lebih menarik lagi menurut saya. Presiden telah gagal dalam mengelola jalannya pemerintahan karena kondisi demokrasi, ekonomi, HAM, serta praktek-praktek rente kebijakan dan korupsi semakin hari semakin memburuk dan tidak terkendali. Nah,
Saya ingin bertanya nanti mungkin Refli yang kedua, saya pilih yang ketiga aja. Sorry ya. Oke, silakan. Kalau kami bertiga ini, ada 3 presidium, Jenderal Gatot, Profesor Din, dan Profesor Rohmat, berpendapat presiden sudah gagal dengan kondisi-kondisi semacam tadi. Nah ini sebetulnya apa yang bisa rakyat lakukan untuk memberikan koreksi, mengkalibrasi, nah gitu kan ya, mengatur ulang kiblat berbangsa seperti yang jadi tujuan awal kami didirikan. Ada nggak? Gimana baiknya? Mengatur ulang kiblat bangsa tidak bisa diatur ulang. Oh gitu ya. Ya sudah satu kiblatnya itu kan gitu kan, tujuan sesuai dengan cita-cita yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar. Kalibrasi maksudnya. Sekarang kan melenceng masalahnya gitu, dikembalikan lagi gitu. Jadi begini, semuanya itu harus dilakukan secara konstitusi. Yang disampaikan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ini adalah hal yang berdasarkan fakta-fakta. Kita mengatakan bahwa kita adalah negara demokrasi. Yang menjaga demokrasi itu siapa sih? Ya. Demokrasi itu kan bagaimana rakyat mengontrol pemerintahan kan? Ya. Ya kan? Sebagai balance. Tetapi sekarang ini skor indeks demokrasi Indonesia mencapai 6,30. Artinya? Rapotnya merah. Merah. Apakah demokrasi negara Indonesia? Berarti tidak, karena merah. Gitu. Kemudian katanya demokrasi untuk mensejahterakan rakyat. Ya, harusnya begitu. Ya, kita lihat sekarang ini bahwa tingkat pengangguran TPT atau tingkat pengangguran terbuka penduduk usia muda mencapai 18,03% pada 21 Februari. Merah juga. Nah, gitu. Kesenjangan sosial rasio gini sebesar 0,384 pada tahun 2001 ini. Sangat gratis kesenjangan sosialnya. Ya. Terus HAM, bagaimana sih hak asasi manusia diterapkan di Indonesia? Amburadul. Ya, mencapai nilainya hanya 2,9%. Nah kemudian demokrasi kan harusnya ada kebebasan. Iya. Kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan berbicara. Ada ruang berbeda. Ada ruang berbeda, perbedaan biasa kan. Iya. Karena rakyat sudah pemegang kedaulatan tertinggi. Mengontrol pemerintah boleh. Boleh. Dan caranya dengan bicara. Dan sekarang kebebasan sipil Indonesia saat ini rapotnya merah juga. Ada undang-undang ITE yang jadi 5,59. Nah, undang-undang ITE kebebasan internet, iya kan? Rapotnya merah juga 49. Iya. Terus demokrasi apa yang ada? Ekonomi kita bisa lihat sendiri kan gitu. Wajar deh kok saya mengatakan itu gagal. Kontrolnya kan harusnya ada pada DPR. Salah satu fungsi DPR kan kontrol. Sekarang DPR seperti kewenangannya sudah dibabat. 80%. 82%. 82% bahkan. Sudah menjadi koalisi. Jadi gimana ini kalau begitu? Nah, pada saat seperti ini, maka Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia menjadi salah satu alternatif sebagai pengontrol. Oke. Memberikan data-data, fakta-fakta yang tidak terbantahkan. Menyampaikan pendapat dan analisa. Bukan untuk pemerintah, untuk agar Indonesia ini selamat. Itu aja permasalahan. Nah ini sebentar, saya ambil lagi. Tadi saya katakan ini keras ya. Saya kadang-kadang curiga nih, tanda kutip ya. Karena sejak awal kami ini kan dideklar sebagai gerakan moral. Yeah. Oke? Lalu pada ulang tahun pertama kami tempo hari di sini, Rocky Gerung itu kasih kritik sekaligus saran. Kami harus meningkatkan derajatnya, jangan cuma gerakan moral, 1 derajat lagi. Ya gitu. Apakah kekerasan ini, maklumat ini bagian dari mulai masuk gigi 2, gigi 3 bagi kami gitu gimana? Bukan begitu. Bukan ya? Bukan begitu. Jadi begini, kan kita ini orang-orang Indonesia. Asas sopan santun diutamakan, ya kan? Jadi kami membuat deklarasi kami dengan poin-poinnya secara membuat surat ke DPR, kepada MPR, kepada pemerintah. Kita melihat ada reaksi enggak? Perkembangannya bagaimana? Nah, kami mengingatkan, kan gitu. Seginilah contohnya. Saya mengingatkan orang Jawa, contohnya kan. Orang Jawa di pegunungan, ya kan? Bahasanya pelan-pelannya udah denger. Saya ngomong sama orang yang tinggal di pantai. Oh, begak-begok. Lebih biasa kena ombak. Enggak, kalau saya bilang, ini tutupan ombak, teriak. Itu aja bedanya. Pakai yang mana sekarang? Bahasa Jawa apa bahasa pantai? Ya bahasa pantai. Pantai. Jadi orang mengatakan keras atau tidaknya, ya tergantung yang membacanya. Tapi kalau orang berpikiran secara normal bahwa ini semuanya adalah untuk menyelamatkan Indonesia,
ya kita perbaikilah itu semuanya kan. Mas Gatot, boleh giliran Boleh saya? dong, boleh. Oke. Jadi yang jadi masalah adalah ini ada deklarasi pertama 18 Agustus 2020. Deklarasi kedua 12 November 2021. Maklumat. Bukan deklarasi, maklumat. Maklumat. Nah, maklumat kedua. Lalu di antara dua maklumat ini ada pernyataan-pernyataan dari kami. Ya. Ya. Persoalannya adalah merasa ngefek nggak dari maklumat satu, kemudian pernyataan yang panjang selama 1 tahun lebih itu, sampai kemudian munculnya maklumat 2. Soalnya bukan apa, kalau nggak ngefek ya ngapain juga terus menyampaikan. Ya jelas kita bisa melihat kan, efek atau tidaknya kan bisa melihat secara mata telanjang kondisinya bagaimana kan gitu. Tetapi kan kita tidak boleh menyerah. Bahwa kita ini negara konstitusi, ya kan? Yang dilakukan kami tidak lepas dari konstitusi, ya kan? Walaupun orang-orang kami diadakan penyidikan, disidik, kemudian ditangkap, dipenjarakan, walaupun hanya bebas, seperti Syahgana Nainggolan. Kan harus diakui bahwa itu yang dilakukan kami itu berdasarkan konstitusi, bukan asal-asalan saja gitu loh. Karena kami ini ada gerakan moral, bukan untuk tujuan politik. Menariknya di sini seperti pertanyaan Refli tadi, ngefek nggak? Sebetulnya ada dijawab di maklumat 2 nih, tidak mendapat respon pemerintah sebagai penyelenggara negara bla bla bla. Kan nggak ngefek artinya. Bahkan sikap kami yang memberikan masukan-masukan sebagai bagian dari berdemokrasi itu disikapi dengan keras dan represif. Saganda, Jumhur, ya kan? Sampai dibegitu kan. Jadi Mas Edi ini nggak tahan dia. Saya mau dengarkan dari Mas Gatot, dia jawab sendiri. Kan saya pernah sampaikan bahwa jangan kasihanilah saudara Syahgana Nainggolan, jangan kasihanilah saudara Jumhur, jangan kasihanilah saudara Anton Permana dan semua kami-kami yang di Jawa Timur, Sumatera Utara segala macam tahun. Mereka tidak perlu dikasihani, mereka pejuang kok. Tahu apa tujuannya untuk menyelamatkan Indonesia. Bahwa itu risiko bagian dari risiko bagian yang dikasihani justru penyelidik dan penyidik. Mereka orang-orang pintar, orang-orang profesional, punya nurani, tetapi mereka harus menghukum orang yang tidak bisa. Kan bagi perasaannya gimana kan gitu? Itu dia. Tidak hanya perasaan, itu dosa ini. Nah, ya sama Imam Kalau hanya perasaan aja. Iya, dia di rumah dikasih tahu ini salahnya gimana kan bingung kan itu. Itu permasalahannya. Jadi yang katakan tadi bahwa karena tidak direspon dan tidak ada perubahan, maka kami bicara sedikit lebih keras lagi. Gitu loh. Jadi menganggap ini sebagai orang lebih pantai ya. Sedikit lebih keras. Ya? Sedikit lebih keras. Ada lagi yang lebih keras lagi. Jadi ada deadline nggak? Kira-kira gitu untuk sedikit. Kan tadi kan waktu sedikit keras, waktu 18 Agustus. Sekarang sedikit lebih keras. Ada deadline nggak? Untuk keras mengeras ini. Ya kan tergantung situasinya. Kita kan melihat situasinya bagaimana, apa langkah yang kami lakukan. Tapi intinya kami ini bukan organisasi politik. Iya kan? Bukan untuk tujuan apa-apa, tetapi untuk menyelamatkan Indonesia. Apapun kami lakukan ini semuanya gitu. Mas Gatot, orang bilang, ini kami ini kan karena organisasi orang-orang sakit hati aja. Biasa. Barisan sakit hati. Barisan sakit hati. Orang yang nggak dapat jabatan, ya kan? Orang yang nggak dapat kue di pemerintahan, begitu katanya. Nah jadi, sekarang sekaligus otokritik. Nah, ya, kan? boleh saja. Sekarang saya tanya, kalau saya sakit hatinya apa? Kan itu. Saya sejak masuk akademi militer mencatat cita-cita saya adalah Panglima ABRI. Waktu itu kan. Sudah tercapai. Enggak tercapai. Kan tercapainya Panglima TNI ya. Betul sekali itu, betul sekali. Ya, kalau dari itu udah bener lah kata-kata gitu. Tercapai Panglima ABRI. Kalau ABRI plus polisi nanti. Plus polisi. Ya, betul juga itu jadi. Kalau itu dianggap frustasi ya boleh juga lah. Enggak, saya mau nanyanya gini sebetulnya. Kami ini kan 3 presidium ini kan orangnya menurut saya santun-santun lah ya, apalagi Profesor Rohmat ya. Santun banget orang Jawa, orang Jogja itu. Dan bahkan seorang jenderal tentara mantan Panglima TNI ini pun bolak-balik mendeklar kita ini bukan gerakan politik. Kita bukan organisasi politik. Kita selalu konstitusional dan sebagainya terusnya. Nah, saya mau mengulik ini saja, tidak mendapat respon. Semua upaya langkah kami tidak mendapat respon dari pemerintah. Masa upaya yang tidak mendapat respon mau dilanjutkan dengan upaya yang sama yang kita bisa duga ujungnya tidak mendapat respon juga gitu.
Masa nggak ada upaya lain yang lebih supaya, woi respon dong gitu. Lah ini kan sama aja, kalimatnya kan lebih halus lagi. Respon dong kayak gitu kan. Susah ini jenderal satu ini susah kita klik. Tapi menarik ya, ini kan 3 poin yang di highlight. Poin pertama cengkraman oligarki, ya. Poin kedua presiden gagal, itu saja anunya keywordnya kan. Poin ketiga, tolong dong patuh sama putusan MK, kira-kira begitu. Iya. Nah orang kan meng-highlight mengenai Jokowi gagal, presiden gagal. Dalam demokrasi atau dalam pengalaman kepemimpinan yang dialami oleh Mas Gatot, kalau pemimpin dianggap gagal tuh sebaiknya harus apa? Ya kan? Gimana? Ya. Ini biarlah masyarakat yang menilai. Oke. Harus bagaimana? Kan ini sudah ada penilaian ini dari, iya, dari kan saya menyampaikan begini kan. Iya. Dari masyarakat yang menilai kan gitu. Ya kita lihat saja lihat. Lihat bagaimana saja. Biarlah masyarakat yang menilai, biarkan masyarakat yang ya negara ini kan begini. Negara ini ya, pemegang kedaulatan tertinggi kan rakyat. Oke. Iya kan. Sekarang bagaimana rakyat melihat ini semuanya? Kami hanya memberikan sebagai kata Yasto memberikan informasi-informasi ini. Oke. Gitu. Nah kemudian di dalam pemerintahan juga kan melihat sendiri juga gitu. Waktu deklarasi kami Jabar, saya hadir. Dan pidatonya Mas Jenderal ini, bikin gempar. Karena antara lain mengatakan bahwa tentara boleh tidak mematuhi atasan. Oh ya kan? Ada sabta marga, tapi begitu perintah atasan bertentangan yang di perintah yang di atas lagi, Tuhanan, undang-undang, Pancasila dan sebagainya, maka bukan cuma boleh tidak mematuhi, bahkan boleh membunuh. Itu di highlight tuh, ya. Nah, ini gimana? Apa sekarang sudah masuk tahapan-tahapan itu? Nah, gitu loh. Jadi gini, mengapa saya katakan seperti itu? Yeah. Karena tentara itu semuanya disumpah berdasarkan agama masing-masing. Dan ditanya, bersediakah kalian disumpah? Ya kan? Bersedia. Berarti bukan Letnan Gatot waktu itu. Sebagai individu ya? Sebagai individu. Dengan cara apa? Dengan agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya. Kayak gitu. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. 1. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Paling tinggi itu. Yang kedua, tunduk kepada hukum dan disiplin keprajuritan. Ketiga, taat kepada atasan, tidak membantah perintah atau keputusan. Ada kata-kata itu. Nah, lalu kapan si prajurit itu boleh tidak taat kepada atasan? Apabila atasannya melanggar undang-undang. Contoh, kamu jual narkoba itu ke sana. Nggak boleh ditaati. Dia tahu itu melanggar undang-undang. Kan gitu. Kapan atasan boleh tidak dipatuhi, bahkan boleh dibunuh? Kita ganti negara berdasarkan Pancasila ini dengan negara komunis. Ya kan? Komunis. Bubarkan Pancasila. Itu boleh. Itu boleh. Kejadian Kolonel Untung, ya kan, semuanya tangkap hidup atau mati. Bawain suruh tangkap itu. Ya kan? Karena itu sumpah. Sama dengan saya ini. Saya ini disumpah bukan sebagai letnan, tapi secara pribadi. Walaupun saya sudah pensiun, sumpah itu masih melekat. Ya. Jadi kalau saya lihat indikasi, contohnya Pancasila akan diganti, saya diam. Masya Allah, apa yang terjadi nanti? Kalau dari rekam jejak Mas Gatot ketika menjadi Panglima sampai selesai, itu kan rajin bicara soal proksi, soal perang asimetris, dan bicara soal komunis. Itu artinya saya sebagai rakyat, saya menilai ini Jenderal Gatot berpendapat ada indikasi seperti tadi. Melawan undang-undang, para penyelenggara, para atasan. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi seperti ini, tindakan yang lebih konkret? Ada nggak? Saya sekarang sudah pensiun, ya kan? Maka saya bersama-sama dengan pejuang-pejuang yang ada di sini, dengan kami ini, Koalisi Menyelamatkan Indonesia. Gitu ya? Iya, itulah sarana yang saya bisa miliki. Jalur konstitusi tadi. Jadi konstitusi tadi. Jadi Mas Gatot ada nggak langkah-langkah yang lebih konkret dari kami ya? Misalnya, kan kalau ini kan umum sekali seperti statement umum ya, cengkerama oligarki, kemudian presiden gagal, patuhi MK. Tapi ada nggak misalnya poin-poin yang memang ingin diperjuangkan ya, dan itu konkret? Let's say misalnya ada isu mengenai presidential threshold, ada parliamentary threshold, ada isu mengenai
PCR itu adalah perkara cuan rame-rame, misalnya ya, PCR. Perkara cuan rame-rame. Iya. Nah, kemudian soal etika berpemerintahan, tuntutan menteri-menteri mengundurkan diri dan lain sebagainya yang muncul akhir-akhir ini. Silakan. Ya, langkah-langkah yang kita lakukan adalah kita berkolaborasi dengan orang-orang profesional pada bidangnya masing-masing. Ya, untuk mendiskusikan langkah-langkah apa yang ada. Kita mencari permasalahannya apa, solusinya apa gitu. Nah, ini maka kami tidak berhenti berkolaborasi dengan para profesional, para pakar-pakar untuk apakah benar bahwa korupsi itu sudah merajalela, apakah benar presiden threshold itu 20% ya kan terhadap demokrasi kita. Kemudian bagaimana kondisi korupsi kita dan sebagainya. Karena kita negara demokrasi nih, sepakat kita negara demokrasi. Bukan negara otoriter. Paling tidak ngakunya begitu. Ya, paling tidak ngakunya. Berarti rakyatlah yang mengontrol pemerintah. Itu arti demokrasi itu kan? Saya potong, maaf. Hasil kolaborasi dengan bidang-bidang tokoh-tokoh tadi apa? Hasil kolaborasi tadi? Ya, seperti sumber daya alam. Bagaimana sih memanage sumber daya alam ini sehingga sumber daya alam ini bisa dimanfaatkan sebesar-besar untuk kesejahteraan rakyat. Jadi kesimpulannya ada semacam kesimpulan sekaligus menyampaikan kritikan dan masukan begitu. Iya, kita kalau cuma kritik aja banyak orang kritik. Kita memberikan kritik, memberikan data fakta untuk bisa memberikan solusi. Saya dengar gosip ya, gosip. Saya pengurus kami juga, tapi dengar gosip bahwa pemerintah tuh melihat kami sebagai suatu yang mengerikan. Ya. Sehingga paling sedikit tanda-tandanya Anton, Saganda, Jumhur diangkut, ya kan? Karena melihat gitu. Ketika saya sempat, nostalgia sedikit, ketika saya sempat diperiksa Barreskrim karena saya jadi korlap menolak RUU HIP, itu penyidiknya nyebut-nyebut kami. Saya bilang kalian keliru, kami nggak ada apa-apanya gitu. Saya bilang begitu kan nama penyidik kan. Nah, tapi ternyata itu menurut saya memang ada di kepala para penyelenggara negara. Kami itu sebuah ancaman. Nah, kalau di awal-awal kami hanya gigi 1, gigi 2, sudah 3 orang diangkut. Sekarang saya membaca ini, saya pikir sudah mulai masuk gigi 3. Apakah risiko-risiko itu sudah diukur juga oleh presidium dan para pengurus kami lainnya? Jadi boleh-boleh saja kan, siapa pun juga mempersepsikan bahwa kami ini adalah oposisi nomor 1 lah atau apa kayak itu. Tapi menurut saya seharusnya pemerintah membayar loh sama kami. Kasih masukan soalnya. Kita memberikan faktukan dengan fakta-fakta yang konsultan gratis dengan fakta-fakta yang aktual, ya kan, tidak terbantahkan, ya kan. Kemudian memberikan solusi. Konsultan gratis, betul kata Refli. Nah ya, konsultan gratis. Tapi bukannya kita dikasih reward, malah punishment. Nah itu silakan aja pikir sendiri. Tapi niat kami hanya untuk pemerintah ini sementara ini data-data seperti ini loh. Kan ya, solusinya seperti ini loh. Ya kan? Kalau nggak terima ya sudah, mungkin juga kan untuk harus terima. Gitu. Jadi kadang-kadang saya juga terus bagaimana ya? Akhirnya kan gitu. Akhirnya karena kita memberikan masukan nggak ini, akhirnya sekarang dalam tingkat yang sangat luar biasa. Ya, terus dalam korupsi 60%. Penyelenggara negara ya. Politisi dan parlemen kena. Dan yang lebih parah lagi, di tengah rakyat menderita, sulitnya ekonomi dan ancaman kematian karena COVID-19, justru korupsi bantuan sosial dilakukan. Ini kan gimana bahasanya coba? Korupsi bantuan sosial dan berdagang pula. Pengambil kebijakan lagi berdagang. Mas Gatot, ya, saya lihat gini. Saya kan sering juga ya melihat misalnya bangsa statement, maklumat dan lain sebagainya. Saya lihat di maklumat ini itu tidak ada tuntutan konkret yang ada time frame-nya. Jadi seolah-olah dibiarkan mengambang saja. Nanti kekuasaan bilang ya sudah kami perhatikan, sudah kami baca. Tapi kan tidak ada
yang measurable, yang bisa diukur, misalnya begitu. Itu kenapa? Ya kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami paham untuk memimpin suatu negara yang besar, majemuk, kondisi geografisnya seperti ini tidak mudah, kan perlu ada tahapan-tahapan. Dan kami nggak mungkin memberikan tahapan sekian bulan. Siapa gua? Gitu kan. Gitu kan. Tapi kan iya. Masa memberikan apalagi dalam kondisi Covid yang bergelombang seperti ini dan sebagainya. Jadi memberikan masukan ini yang kami lihat adalah upaya mengorganisir apa segala macam inilah. Jadi yang kami sampaikan ini kan suara rakyat, ya kan, representasi dari rakyat pemenang kedaulatan. Gitu. Kalau kita bicara suara rakyat kan memang mix up ya, tidak bisa kita katakan bahwa satu arus saja. Kalau kita kaitkan dengan politik, ada yang berpikir tentang pergantian kepemimpinan di 2024. Itu pasti banyak. Tapi ada juga dan banyak juga pendukungnya. Misalnya demo 10 November kemarin yang meminta pemerintah turun lebih awal. Dan itu ya sah-sah saja. Biasa kita melihat menteri misalnya diminta turun dan lain sebagainya, termasuk presiden. Kami memilih yang mana? Kami memilih melihat berdasarkan situasi indikasi-indikasi ini, ya kan. Kami hanya mengingatkan dengan maklumat yang kedua ini, jangan sampai bangsa ini terperosok lebih dalam lagi. Sekarang ini masyarakat kondisi sulit, tapi belum amat sulit sekali. Dalam arti kata, kalau amat sulit sekali, saya pulang ke rumah, anak menangis hanya minum air putih, ya kan. Saya tidak bisa beli susu. Keluar rumah sama semuanya. Keluar rumah sama. Apa yang terjadi? Kerusuhan, chaos. Akhirnya ekonomi kita hancur, berita kita hancur, investasi pun pada kabur. Ini jangan sampai terjadi. Inilah tujuan kami gitu. Nah gini Mas, saya sambung tadi. Ketika di nomor 2 ini tadi bahwa semakin terpuruk ya ekonomi segala macam tadi. Kemudian sebagai orang yang suka jalan keliling, saya ketemu dengan banyak pihak. Orang yang main medsos, saya baca Twitter dan sebagainya, orang misuh-misuh semua, kan maki-maki semuanya. Dan sebagian besar sudah berpendapat ini nggak bisa, pakai istilah ini mesti people power. Dulu 98 Soeharto yang sangat kuatnya bisa jatuh kok, gitu loh. Ini, gitu loh. Nah, tadi pertanyaan mengulang pertanyaan Refli tadi. Kalau pada itu kejadian, kami ada di posisi yang mana? Apakah tetap ngeyel dan ngotot dengan jalur konstitusinya atau inilah saatnya? Sebab saya dengar begini, nih ya. Tentara itu kalau demo 1.000, 110.000, 100.000, dia tetap jadi benteng kekuasaan. Tapi begitu naik 1 juta, tentara baru ikut. Bayangkan, kalau misalnya saya berandai-andai, misalnya ketika nggak usah Monas deh yang 7 juta, 13 juta, menjemput Habib 3 juta itu saja. Misalnya tahu ada bagaimana ceritanya, kita nggak pakai tamburan, tapi kita ke istana. Itu gimana? Itu kan bisa terjadi. Dengan gelombang yang ketidakpuasan seperti ini, hal itu akan terjadi bukan kelompok Habib ya, rakyat Indonesia secara umum. Gimana? Ya, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia itu kan mengatakan atas nama rakyat. Maka kami pasti tahu persis kapan kami bergabung dengan rakyat. Mantap. Kan itu, kapan kami bergabung dengan rakyat. Dan sebagai Panglima TNI saya pun pernah menyampaikan. Kepada Presiden saya sampaikan. Pernah ya? Iya. Waktu itu saya menyampaikan sesuatu hal, terus tanya, kenapa kok begini? Pak, saya nyampaikan ini agar Bapak bisa selamat sampai dengan 5 tahun ini. Kenapa? Saya tidak bisa melindungi Presiden. Kalau Presiden berdasarkan konstitusi harus turun. Defisit anggaran 3% contohnya. Saya nggak bisa. Atau terjadi kondisi ekonomi krisis, kemudian krisis sosial, kerusuhan sosial. Begitu rakyat begitu besar, pasti kami Pak TNI bersama-sama dengan rakyat. Inilah maka saya melakukan semuanya ini Pak agar ini jangan sampai terjadi. Apalagi saya sekarang udah pensiun kan gitu. Sinyal tuh ya, sinyal. Iya, tapi begini, sebagai mantan Panglima TNI ya, bukan Panglima ABRI. Penting tuh ya, beda loh. Iya, jadi Pak Gatot melihat nggak ada kecenderungan bahwa
pemerintahan sekarang ini justru ingin di-backup oleh tentara TNI, sehingga menarik TNI lebih dalam kancah politik. Misalnya dengan memberikan jabatan-jabatan di luar tentu struktur komando. Ya, ada juga di BUMN, ada juga di lembaga non-TNI tentunya. Sehingga seolah-olah seperti kata Rocky Gerung kan, kalau pemerintah tidak percaya diri dengan mekanisme demokrasi, dia pasti minta backup kekuatan koersif, tentara dan polisi yang punya senjata untuk menghalau dan dalam tanda kutip menakuti rakyat. Gimana? Itu kodrat. Oh, kodrat. Jadi gini, tunjukkan mana jabatan TNI yang ada di BUMN. Ada di waktu itu di Pelindo 1. Jadi dia dimasukkan ke staf khusus itu menteri dulu. Wantanas. Kalau nggak salah sekretaris atau apa, lalu ditarik ke situ juga. Dia masih aktif. Dia aktif. staf khusus menteri, lalu dikomisariskan di Pelindo. Nah, kalau saya tidak tahu persis ya, tapi itu sebenarnya melanggar undang-undang. Ya. Itu melanggar undang-undang. Ya. Tapi kalau seperti dipindah, Andika waktu jadi KSAD jadi wakil ketua pemulihan ekonomi. Bukan struktur, bukan jabatan struktur, ya kan? Tapi yang tadi ada yang BUMN. Kalau dia di PT PAL, ya kan, kemudian PT Digantara, kemudian pindah, itu boleh. Ya. Sebagai komisaris itu boleh. Ya. Kenapa hubungannya seperti itu? Karena agar apa yang menjadi kemauan daripada TNI Angkatan Darat, senjata segala macam bisa dijembatani itu. Tapi kalau di Perindo harusnya tidak ada itu. Polisi juga ada yang aktif kan? Ya. Tapi saya pikir TNI akan sangat ketat itu. Udah nggak apa-apa. Oke. Jadi harusnya, tapi belum dijawab Mas Gatot soal tadi. Ada kecenderungan pemerintah kalau dia tidak percaya lagi dengan demokrasi yang dia bangun, atau dia sendiri tidak lagi percaya dengan demokrasi, maka dia akan meminta perlindungan kekuatan bersenjata koersif. Itu bisa terjadi dan wajar-wajar saja menurut saya. Tetapi harusnya TNI yang tidak boleh kurang ajar. Gitu loh. Jadi TNI itu Tentara Nasional Indonesia. Kayak gitu. Jadi polisi juga polisi kan? Polisi nasional juga. Jadi maksud saya, manakala kondisi kritis, maka TNI itu tidak boleh menjadi kekuatan penguasa untuk menindas rakyat. Ya, tidak boleh menjadi alat kekuasaan penguasa menindas rakyat. Maka saya sering mengatakan, janganlah menjadi pelacur politik. Nah, ini menarik nih istilah pelacur politik nih ya. Ada, mohon maaf aja ini yang berkembang di publik. Ada Jenderal Baliho, Jenderal Patung. Kan menggusur patung-patung di diorama gitu kan, ada hadiah-hadiahnya. Bikin patung baru. bikin patung-patung baru ya. Nah, saya teringat dengan pidato Jenderal Gatot ketika di Bandung tempo hari itu kan, bahwa prajurit harus patuh begini, kecuali ada yang 3 hari dilabrak itu. Nah, ini kan saya membaca sebagai rakyat, mohon maaf, jenderal-jenderal aktif kita ini sudah betul-betul menjadi penjaga kekuasaan. Padahal dulu kalau kita kembali ke tahun 60-an misalnya, bahkan Jenderal Yani pun berani bilang no kepada Soekarno ketika Soekarno ngotot mau angkatan kelima, walaupun dengan risiko-risiko. Nah, mestinya kan jenderal-jenderal tentara kan seperti jenderal-jenderal zaman dulu, bahwa dia betul-betul penjaga konstitusi, bukan penjaga kekuasaan gitu. Nah, ini gimana nih? Ya, itu Anda rakyat yang benar. Maksud saya dengan apa fakta-fakta seperti ini gimana nih gitu loh? Saya katakan tadi, janganlah menjadi pelacur politik, gitu kan. Jadi gini, seorang pemimpin itu dia punya anak buah. Memimpin prajurit beda dengan memimpin instansi pemerintah. Bedanya apa? Memimpin prajurit adalah dia harus memimpin prajurit manakala dalam kondisi kritis. Prajurit dia suruh ke sana, yang tahu kalau ke sana itu mati, dia lakukan. Gitu. Jadi dia harus bertindak sebagai komandan, jelas karena jabatan. Sebagai pemimpin, sebagai guru, sebagai pelatih, sebagai bapak, dan sebagai teman seperjuangan. Tauladan diperlukan. Tauladan diperlukan. Jadi dalam kondisi seperti kita nggak usah khawatir. Tidak usah khawatir kalau ada pemimpin-pemimpin yang pelacur politik, pasti dia tidak punya akar.
tidak bisa memimpin prajurit dengan. Oke, tapi begini, ada nggak masalah struktural atau aturan ya yang menyebabkan terjadi politisasi jabatan baik di TNI maupun Polri? Misalnya begini, kenapa Panglima TNI itu misalnya harus fit and proper test di DPR, sehingga kan politisasinya tinggi. Ya. Kemudian kenapa jabatan di bawah Panglima TNI itu harus dengan persetujuan Presiden misalnya? Kenapa nggak cukup Panglima TNI saja? Nggak, cukup Panglima TNI saja. Ya, tapi kan kita tahu bahwa kalau Kepala Staf Angkatan itu jelas hak prerogatif Presiden. That's the point. Itu yang ingin saya katakan. Iya. Itu yang saya ingin katakan. Saya tidak pernah minta persetujuan Presiden. Oke. Jabatan bintang 3 saya tidak pernah minta. Enggak, maksudnya untuk ini, untuk kepala staf tadi. Ya, kan mana Presiden memegang kekuasaan terhadap angkatan darat, laut dan udara. Oh, itu maknanya. Iya, undang-undangnya seperti itu. Jadi harus memang Presiden. Gitu, harus. Kecuali kepala staf, full Panglima ya. Enggak, kepala staf angkatan darat. Kecuali kepala staf di bawah. Oh iya, di bawah itu kewenangan dari. Walaupun orang mengatakan gesture politik pasti berpengaruh juga dong terhadap penunjukan seseorang. Itu tergantung panglimanya. Oke. Menarik. Dan satu lagi, ini kita mau jujur ya. Ketika pemilu 2019 terlihat betul bahwa TNI dan Polri kompak dalam mengawal pemilu. Saya tidak tahu mengawal pemilu atau mengawal pemenang pemilu. Calon pemenang pemilu. Ya pokoknya apapun, whatever the name. Tapi seolah-olah bahwa ada kaitannya dengan kesuksesan pemilu, tapi sepertinya jadi tim sukses juga begitu. Mas Gatot merasakan nggak itu? Ketika nuansa itu ada. Karena bukan apa? Kan kita ingin menjadikan TNI dan Polri kita menjadi TNI dan Polri yang profesional. Saya pikir Bang Raffi jeli melihat itu. Artinya, saya setuju dengan itu. Oke. Ada. Lalu elaborasi lebih lanjutnya? Ya saya sudah di luar. Sayangnya ada di luar ya. Kalau saya masih mimpin, nggak akan terjadi. Oke, good. Ada lagi? Cukup. Oke, closing statement Mas Gatot di ke situ. Oh, jadi atau gini aja, sebelum closing statement satu lagi, kita harus balik lagi ke kami dulu ya. Oke. ya ada lagi. Ya, jadi satu pertanyaan terakhir sebelum closing statement. Setelah mengeluarkan maklumat kedua ini, ya kan? Kemudian apa yang mau dilakukan, apa yang harus dilakukan oleh kami? Ya, jelas maklumat ini kan ada poin-poinnya. Ya. Nah, poin-poin ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kami akan berkolaborasi dengan profesional, guru-guru besar, tingkat profesor, perguruan tinggi, untuk mendiskusikan masalah-masalah ini. Gitu. Sampai di mana pandangan-pandangan mereka. Jangan sampai ini hanya pandangan kami saja kan gitu, tapi menjadi pandangan publik semuanya. Itu yang kami lakukan. Kemudian sebagai closing ada filsuf Descartes ini, aku berpikir maka aku ada. Nah, hari ini yang diperlukan adalah aku melawan maka aku ada. Tapi melawan dengan intelektual, melawan secara konstitusi. Itu maksudnya. Gitu. Tadi saya sempat berbunga-bunga. Ya adalah. Tapi pengertian melawan itu tidak diam ya. Karena kan sama aja kan Bung Edi kan, kita bicara dengan tangan ya kan, kekuasaan dengan lidah dan hati kan. Jadi mungkin kami ingin dengan tangan tapi tangan tak ada. Jadi dengan lisan lagi. Lisan, ya. Jangan dengan hati ya, jangan. Kalau hati selama-lamanya iman. Ya, sahabat Era sekalian dan Bang Edi Channel, itu tadi interview atau wawancara kita dengan Mas Gatot Nurmantio, salah seorang deklarator kami dan juga presidium ya. Jadi mudah-mudahan ke depan bangsa kita akan jauh lebih baik lagi. Amin. Dan ini menjadi warning untuk perubahan-perubahan lebih baik ke depan. Silakan Mas Edi tutup juga. Sama begitu juga harapannya bahwa mudah-mudahan dengan maklumat dan sebagai kami ini, tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa kami akan selalu bersama rakyat. Nah, itu saja ya, paham maksud saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah cia.